Baiklah, perkenalkan teman-teman, nama saya Ricardo Effendy Parapat dengan NIM 17040379. Pada kali ini saya akan membahas topik mengenai activity based costing ataupun biasa disebut dengan aktivitas yang berbasiskan biaya. Distorsi biaya. Penentuan biaya produksi dengan metode tradisional costing dapat menimbulkan distorsi biaya produksi. Hal ini disebabkan karena metode tersebut hanya mempergunakan satu macam basis pembebanan biaya untuk pemakaian sumber daya. Sementara, setiap sumber daya yang berbeda dapat saja dikonsumsi berdasarkan basis yang berbeda pula. Untuk mengatasi keterbatasan pada metode tradisional costing, maka dikembangkan sistem biaya yang didasarkan pada aktivitas yang disebut activity-based costing. Activity-based costing ini didasari oleh asumsi bahwa aktivitas mengkonsumsi biaya dan produk mengkonsumsi aktivitas. Activity-based costing. Activity-based costing merupakan metode yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas yang menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Pengertian daripada activity-based costing menurut Amin Wijaya adalah bahwa activity-based costing system tidak hanya memberikan kalkulasi biaya produk yang lebih akurat, tetapi juga memberikan kalkulasi apa yang menimbulkan biaya dan bagaimana mengelolanya, sehingga activity-based costing system juga dikenal sebagai sistem manajemen yang pertama. Sedangkan menurut Mulyadi, activity-based costing merupakan metode penentuan HPP atau produk costing yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen, dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya alam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Activity-based costing adalah konsep perhitungan biaya dalam akuntansi manajemen yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas bisnis dalam organisasi yang dapat diterapkan untuk menghitung biaya produk yang lebih akurat. Produk merupakan hasil aktivitas-aktivitas bisnis, dan aktivitas-aktivitas tersebut memanfaatkan sumber daya yang berarti menimbulkan biaya. Biaya produk dihubungkan ke aktivitas-aktivitas bisnis relevan dan kemudian ke sumber daya yang dimanfaatkan. Hal ini menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan menggunakan konsep tradisional. Activity-based costing baik untuk diterapkan di perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dan memiliki komponen biaya tidak langsung yang signifikan. Timbulnya sistem activity-based costing. Sistem activity-based costing timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal ini didorong oleh yang pertama, persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Yang kedua, advanced manufacturing technology yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Yang ketiga, adanya strategi untuk perusahaan yang menerapkan market-driven strategi. Kelemahan daripada sistem tradisional, yang pertama yaitu akuntansi biaya tradisional dirancang hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produksi. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau hanya dengan volume produksi. Yang ketiga, ada diversitas produk di mana masing-masing produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda-beda. Manfaat activity-based costing yang pertama, suatu pengkajian sistem biaya activity-based costing dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, pihak manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar. Yang ketiga, sistem biaya activity-based costing dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau manajemen decision making. Yang keempat, mendukung perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Yang kelima, memudahkan penentuan biaya-biaya yang kurang relevan atau cost reduction. Yang keenam, pihak manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume produksi yang diperlukan untuk mencapai break-even atas produk yang bervolume rendah. Ilustrasi manfaat activity-based costing daripada laporan biaya suatu departemen dapat kita lihat berikut, di mana metode konvensional dengan metode
activity based costing menghasilkan biaya yang sama. Keunggulan dari sistem activity based costing. Yang pertama yaitu biaya produk lebih realistik, yang kedua semakin banyak overhead yang dapat ditelusuri ke produk, yang ketiga sistem biaya activity based costing mengakui bahwa aktivitas lain bukan menyebabkan biaya atau activities cost bukanlah produk dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Yang keempat, sistem biaya activity based costing memfokuskan perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Yang kelima, sistem biaya activity based costing mengakui kompleksitas dari diversitas produksi yang modern dengan menggunakan banyak pemacu biaya. Banyak dari pemacu biaya tersebut adalah berbasis transaksi daripada berbasis volume produk. Kemudian, sistem biaya activity based costing ini memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang yang relevan terhadap pengambilan keputusan yang strategik. Kemudian, sistem biaya activity based costing cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Hierarki daripada aktivitas activity based costing dibagi atas 4 kelompok, yaitu yang pertama, facility sustaining activity cost. Yang kedua, product sustaining activity cost. Yang ketiga, batch activity cost. Yang keempat, unit level activity cost. Pembebanan biaya overhead. Perlu dipahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cost driver adalah suatu kejadian yang menimbulkan biaya. Kemudian, rasio konsumsi adalah proporsi masing-masing aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Kemudian, homogeneous cost pool merupakan kumpulan biaya dari overhead yang variasi biayanya dapat dikaitkan dengan satu pemicu biaya saja. 2 tahap dalam pembebanan BOP. Menurut Mulyadi, prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem ABC melalui 2 tahap kegiatan. Yang pertama, pengumpulan biaya dalam cost pool yang memiliki aktivitas yang sejenis atau homogen, terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan cost driver. Yang keempat, menentukan tarif atau unit cost driver dengan rumus tarif per unit cost driver sama dengan cost driver dikali dengan jumlah aktivitas. Tahap kedua, yaitu penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan cost driver. Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu BOP yang dibebankan sama dengan tarif atau unit cost driver dikali dengan cost driver yang dipilih. Metode konvensional versus activity based costing. Pada PT XYZ, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi 2 macam produk, A dan B. Produk A adalah sumber pendapatan utama yang diproduksi setiap hari kerja. Produk B berdasarkan pesanan khusus. Produksi A pada tahun pertama yaitu 2.000 unit, pada tahun kedua 2.200 unit. Pada produk B tahun pertama 1.000 unit, tahun kedua 1.000 unit, sedangkan penjualan dari produk A pada tahun pertama 2.000 unit, tahun kedua 2.000 unit. Produksi B dengan penjualan tahun pertama 1.000 unit, tahun kedua 1.000 unit. Kebutuhan per unit produk. Untuk produk A setiap 2 unit di mana per unitnya 50, sehingga didapatkan Rp100, sedangkan B 1 unit di mana per unitnya Rp20, sehingga menjadi Rp20. HPP penjualan dengan metode konvensional. Dapat kita lihat di mana produk A dan produk B ini pada tahun pertama produk A harga pokok penjualannya 650.000,
Produk A pada tahun kedua dengan harga pokok penjualannya 622.727. Pada produk B, tahun pertama harga pokok penjualan yaitu Rp95.000, sedangkan pada tahun kedua tetap sama. Kemudian perhitungan laba operasi dengan metode konvensional. Pada produk A diperoleh laba kotor tahun pertama 150.000, pada tahun keduanya yaitu 177.273. Pada produk B laba kotornya pada tahun pertama yaitu 5.000, pada tahun kedua 5.000. Untuk total daripada laba bersih tahun pertama dan tahun kedua yaitu tahun pertama 80.275 dan pada tahun kedua 98.002 rupiah. Yang dapat kita perlu perhatikan yaitu laba bersih PT XYZ meningkat pada tahun kedua sebesar 17.727 yang seharusnya merupakan penyimpangan karena yang pertama nilai penjualan tidak meningkat, yang kedua harga pokok penjualan menurun padahal produksi produk A meningkat dari 2.000 menjadi 2.200. Kemudian dalam menggunakan metode ABC ataupun activity based costing dapat kita lihat totalnya yaitu 350.000. Perhitungan harga pokoknya menggunakan activity based costing. Pada produk A tahun pertama diperoleh total biaya per unit 231,75, pada tahun 2 226,59. Kemudian untuk produk B pada tahun 1 dan 2 diperoleh total biaya per unitnya yaitu 281,50. Perhitungan laba operasi metode menggunakan activity based costing. Untuk totalnya pada tahun pertama diperoleh laba bersih yaitu 80.275, sedangkan untuk tahun kedua diperoleh 86.982. Pada tahun pertama laba bersih setelah pajak sama untuk kedua metode. Pada tahun kedua memberi laba bersih lebih kecil dari konvensional sehingga bisa memungkinkan penghematan pajak. Perbandingan HPP penjualan. Pada produk A dengan metode activity based costing diperoleh tahun pertama yaitu 231,75, pada tahun kedua 226,59. Untuk produk B pada tahun pertama dan kedua yaitu 281,50. Sedangkan dengan metode konvensional diperoleh nilai produk A pada tahun pertama yaitu 325 dan tahun kedua 325 juga. Untuk produk B-nya diperoleh 95. Kemudian untuk metode ABC menunjukkan bahwa selama ini alokasi biaya overhead pabrik pada produk A menurut metode konvensional adalah terlalu tinggi dan terlalu rendah pada produk B. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya berikan pada hari ini mengenai activity based costing. Terima kasih.